Oke. Untuk panduan problem based learning, jadi gini, misalnya, kelas yang pagi itu kelas apa? Lupa saya. Kelas C ya? Kelas pagi yang jam 10, itu misalnya nanti teman-teman semua yang hari Kamis, eee, kelas C dan kelas B itu H-1 menghubungi dosennya masing-masing. Nanti dosen itu di H-1 akan memberikan short cases atau kasus pendek. Nah, dari kasus itu diberikan sampai hari H kuliah plus 50 menit, teman-teman harus mengisi problem based learning ini. Nah, nanti gimana nulisnya nanti saya kasih tahu dulu ya. Ini sekilas dulu tentang problem based learning. Jadi teman-teman itu akan mulai kuliah jika tabel PBL ini bisa dikerjakan atau bisa diisi oleh teman-teman. Panduannya nanti, oke? Nah, ini minggu pertama mulai dari introduction, pengenalan materi kuliah dan kontrak belajar. Kemudian pertemuan 2 ke 3 itu akan dengan Prof. Keri. 4 ke 5 akan dengan Bu Rini. 6, 7 akan bersama saya. Kemudian di pertemuan ke-8 UTS, 9 sampai 14 akan ada tutorial, 15-nya SOKA, 16-nya ujian akhir semester. Nah, untuk rubrik penilaian, ini nanti penilaian teman-teman adalah 40% dari nilai tutorial, yang isinya presentasi, diskusi, dan makalah. Kemudian sisanya 30% masing-masing UTS dan UAS. Kalau misalnya teman-teman SOKA-nya lulus, maka nilai ngambilnya 30% dari nilai SOKA. Sorry. Tapi kalau SOKA-nya tidak lulus, nanti kita akan mengambil proporsi 60% nilai SOKA dan 40% soal UAS dari nilai UAS, tapi tetap bobotnya total 30%. Dari sini jadinya kita akan teman-teman akan melaksanakan 7 kali kuliah tatap muka, tutorial 6 kali, dan SOKA 1 kali tatap muka. Dari sini ada pertanyaan dulu. Kita lanjut dulu ya ke PBL tadi sebentar. Oke, jadi PBL itu kayak gimana sih Bu? Sebenarnya PBL itu seperti ini. Contoh, H-1 teman-teman mengontak dosen akan memberikan satu kasus. Contohnya ini. Seorang ibu datang ke apotek meminta obat untuk anaknya yang batuk pilek. Misalnya, ini saya minta tolong interaktif ya, teman-teman bisa menjawab apa yang saya tanyakan. Ketika teman-teman menulisnya, mengisi tabel ini, masalahnya apa yang ditulis? Apa masalahnya? Yuk, sambil jawab. Ini ada berapa? Orang anak batuk pilek. Oke, batuk pilek. Kemudian, kalau landasan teori, berarti landasan teori apa yang teman-teman harus tahu ketika masalahnya adalah batuk pilek? Apa kira-kira? Definisi? Ya nggak? Definisi batuk apa? Definisi pilek apa? Terus apa lagi teorinya kira-kira? Patofisiologi dan penyebabnya. Apa? Patofisiologi dan penyebabnya. Oke, patofisiologi dan penyebab. Terus apa lagi? Ada lagi apa lagi coba? Kalau kalian lihat aja anaknya batuk pilek, kira-kira kalau batuk pilek itu apakah tunggal ya batuk pilek aja? Misalnya apakah ada korelasinya dengan penyakit lain? Bisa jadi kan anaknya ternyata asma atau bronkitis misalnya, pneumonia, ya kan? Nggak ada yang tahu. Jadi kalian harus cari tahu, ada nggak korelasinya dengan penyakit lain. Nah, itu mungkin teori. Terus apalagi teorinya? Berarti misalnya, ya itu sampai situ dulu, etiologi ya, patofisiologi. Terus sekarang kita bahas mekanisme kerja. Kira-kira kalau teman-teman mendapat kasus pasien dengan anak yang batuk pilek, mekanisme kerja apa yang bisa kita bahas? Mekanisme kerja obat. Misalnya, obat batuk, golongannya apa aja? Ada antitusif, ya.
ada ekspektoran. Terus kemudian kalau obat pilek apa aja? Misalnya anti alergi atau antivirus misalnya. Ini dibahas di mekanisme kerja. Jadi obat yang mungkin diberikan kepada pasien yang mengalami batuk pilek dan mekanisme kerjanya gimana. Nah, kemudian selanjutnya ada info tambahan yang perlu diketahui. Sorry. Apa kira-kira info tambahan yang perlu kalian ketahui dari kasus ini? Untuk menjawab, kira-kira anak ini tuh dikasih obatnya apa? Info tambahan apa yang perlu kalian ketahui? Yuk, apa Riwayat ya? alergi. Apa? Riwayat alergi. Riwayat alergi. Terus apa lagi? Usia bukan. Usia. Terus apa lagi? Riwayat penyakit sebelumnya, Ibu. Riwayat penyakit sebelumnya. Betul. Apa lagi? Jadi ikutan batuk. Riwayat vaksin, Ibu. Apa? Riwayat Riwayat vaksin. vaksin. Oke. Banyak ya. Sebenarnya kan karena kasusnya cuma standar gitu. Short cases berarti banyak info tambahan yang perlu diketahui. Nah, next adalah yang tidak kalian tahu. Yang tidak kalian itu bukan, yang tidak tahu itu bukan artinya dari info ini, tapi misalnya yang tidak saya tahu. Kalau misalnya satu batuk pileknya related sama COPD misalnya. Bu, saya tuh kayaknya karena misalnya ini ya, misalnya ada di sini kalian jawab korelasinya dengan COPD. Bu, saya nggak tahu nih mekanisme gimana patofisiologinya batuk pilek related sama COPD. Kalian nggak tahu, tulis aja apa yang tidak kalian tahu. Yang kedua, ya komplikasi misalnya, komplikasi penyakit. Saya nggak tahu Bu, kira-kira penyakit ini tuh kayak gimana misalnya. Atau saya nggak tahu monitoring jangka panjangnya seperti apa. Saya nggak tahu misalnya. Mungkin kalian udah baca, tapi saya nggak ngerti misalnya gitu ya. Ini yang kalian tidak tahu, silakan dicatat di bagian yang tidak saya tahu. Maka materi yang harus teman-teman pelajari adalah yang pertama, patofisiologi penyakit dengan komplikasi misalnya. Yang kedua, monitoring penyakit. Nah, dari sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Jadi nanti per shift itu dibagi ke dalam 5 kelompok dan 5 kelompok itu masing-masing membawa flip chart dan sudah menuliskan ini. Boleh dikerjakannya H-1 boleh, tapi pada hari H juga teman-teman punya waktu 50 menit untuk mengisi ini. Dan ini diisi ya, definisi batuk. Batuk adalah dadadadadadat. Pilek adalah apa? Diisi ya. Terus patofisiologi dan penyebab boleh pakai gambar, boleh pokoknya sekreatifnya kalian untuk mengisi ini. Nah, nanti setelah 50 menit dosen akan datang kemudian akan mengecek dan akan meminta teman-teman untuk mempresentasikan ini. Kayak misalnya, ayo kelompok kelasnya Fadia misalnya. Fadia coba jelasin batuk itu apa? Fadia jelasin. Pilek itu apa? Patofisiologinya apa? Obat-obatnya apa dan lain-lain. Nah, kemudian jadinya dosen itu akan mulai membahas dari yang saya tidak tahu. Kalau teman-teman ternyata anatomi fisiologinya sudah bisa, patofisiologinya udah bisa, kita terfokus pada apa yang teman-teman belum tahu. Jadi materi itu tidak diulang lagi gitu ya. Dan kalaupun misalnya ada yang masih belum paham, dosen akan mengajarkan mulai dari yang teman-teman tidak ketahui atau yang teman-teman belum paham. Walaupun sebenarnya kita sih kalau satu set ngajar udah dari awal ke akhir ya, dari anatomi fisiologi sampai ke monitoring dan konseling. Tapi kalau misalnya ternyata kalian patofisiologinya udah oke, ya ngapain lagi dosen itu mengulang lagi materi tersebut gitu. Mendingan fokus kepada yang teman-teman belum tahu. Dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Langsung open mic aja ya. Kalau mau nanya, silakan. Ada? Nggak ada. Oke. Kemudian kita masuk ke PBL yang untuk tutorial. PBL untuk tutorial pun sama. Di H-1
dosen akan memberikan short cases dengan contoh, misalnya, clue pertama, ada bentuknya dalam clue ya. Clue 1, seorang ibu datang ke apotek mengeluh sakit kepala berat disertai mata yang seakan-akan keluar dari serta bola mata yang seakan-akan keluar dari posisinya atau mata terbelalak. Kalian yang dilakukan apa? Sama PBL dengan clue pertama. Nih, seorang ibu datang ke apotek melakukan sakit kepala berat disertai bola mata yang seakan-akan keluar dari posisinya atau mata terbelalak. Masalahnya apa berarti? Sakit kepala. Kemudian bola mata yang seakan-akan keluar dari posisinya. Kira-kira landasan teorinya tadi jelas ya. Apa namanya? Definisi nyeri misalnya. Kemudian kalian harus cari di H-1 itu kira-kira penyakit apa ya yang membuat bola mata seseorang itu akan keluar dari posisinya. Misalnya apakah ada hubungannya dengan patofisiologi sistem saraf mata misalnya atau ada penyakit lain yang berkorelasi misalnya. Mekanisme kerjanya berarti di sini obat nyeri, kemudian obat yang untuk matanya apa kira-kira? Info tambahan yang perlu diketahui apa aja kalau dari sini? Kira-kira kalau dengan kasus ini. Yuk, ini tuh nanti akan merepresentasikan kalian kuliah juga. Masa di sini saya tanya nggak ada yang jawab? Info tambahan apa yang perlu diketahui? Riwayat kegiatan pasiennya. Riwayat kegiatan pasien. Terus apa lagi? Riwayat pengobatannya, Bu. Oke. Terus apa lagi? Berapa lama gejalanya, Ibu? Terus apa lagi? Nah, ini adalah clue 1. Nanti kamu kan akan menjawab nih, teman-teman akan menjawab. Kalau misalnya info tambahan yang perlu diketahuinya tidak keluar, maka clue selanjutnya tidak akan keluar. Jadi akan ada clue 2. Jadi kan teman-teman pengen tahu ya, ini orang tuh kenapa, ini pasien tuh kenapa, gitu kan? Ya kan? Kira-kira untuk cari clue selanjutnya, apa yang dibutuhkan? Saya akan bilang misalnya teman-teman jawab riwayat kegiatan pasien, riwayat pengobatan, berapa lama gejala. Oke, tapi masih ada yang kurang clue-nya. Kalian harus cari lagi kira-kira info tambahan apa yang perlu diketahui. Contohnya, ini teman-teman tidak menjawab riwayat penyakit pasien. Maka saya nggak akan pernah jawab clue tersebut. Saya akan bilang, nggak, belum. Belum ada clue-nya, belum ada yang mendekati. Terus sampai akhirnya kalian jawab misalnya riwayat penyakit sebelumnya. Maka saya akan kasih clue kedua bahwa pasien didiagnosis mengalami hipertiroid selama 2 tahun belakangan. Pasien menerima obat apa namanya? Obat metimazol tetapi jarang dikonsumsi. Nah, dari clue kedua, ada lagi nggak informasi yang perlu teman-teman tahu? Jadi bentuknya adalah clue. Kalau misalnya ternyata info tambahan yang nggak keluar-keluar, maka kasusnya nggak akan selesai-selesai. Jadi dalam tutorial ini, saya atau teman-teman dosen itu tidak akan hanya bertanya, oh teman-teman bisa nih menyelesaikan kasus selama 1 minggu. Tapi justru kita pengen menggali
apa ya, cara berpikir teman-teman dalam menyelesaikan kasus ini gitu. Dari sini ada yang mau tanya dulu nggak? Terbayang nggak kira-kira? Ibu izin tanya, berarti kalau untuk tutorial itu hanya sampai info tambahan ini atau tetap dua kolomnya diisi? Dua kolom lainnya diisi, tapi Tidak saya intinya tahu dan materi yang harus dipelajari. mm-mm. Jadi nanti kan ini kalau clue-nya sudah selesai misalnya ya, clue 3 misalnya ya, apalagi ya, riwayat penyakit sebelumnya kita kan sudah terjawab di clue 2. Berarti di eh, targetnya teman-teman kan menyelesaikan masalah bagaimana dia sakit kepala berat dan lain-lain. Nanti teman-teman akan muncul lagi kan, oh ternyata dia hipertiroid ya, nerima metimazol tapi jarang dikonsumsi. Berarti masalahnya misalnya teman-teman berpikir, oh kayaknya si mata terbelalaknya ini terjadi karena metimazolnya nggak diberikan kan sama pasien gitu ya. Tapi bener nggak kenapa ya kira-kira si pasien ini jarang mengkonsumsi obat? Maka pertanyaan informasi yang perlu ditambah lagi apa coba? Alasan misalnya, alasan kenapa pasien tidak mengonsumsi obat misalnya. Apakah jangan-jangan ada efek samping? Ada efek samping atau tidak? Misalnya dari pengobatan sel tersebut, ya enggak? Sampai akhirnya pasien kan nggak mau minum obat lagi tuh kenapa alasannya? Jarang mengkonsumsinya misalnya. Nah, ketika ini terjawab, maka ada clue 3. Pasien mengatakan ia sering mengalami mual muntah hebat ketika mengonsumsi metimazol, sehingga ia tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, lengkap nih clue-nya kan? Nah, kalau clue-nya lengkap, maka teman-teman mulai nih mencari, oh apa ya yang selanjutnya? Berarti landasan teorinya bertambah kan tentang definisi hipertiroid, terus kemudian patofisiologi hipertiroid, terus apalagi pengobatan hipertiroid dan lain-lain obat yang dipakai untuk hipertiroid. Nah, nanti yang teman-teman tidak tahu misalnya saya nggak tahu eh, apa hubungannya hipertiroid dengan mata terbelalak misalnya. Kenapa ya orang yang hipertiroid itu bola matanya bisa terbelalak gitu. Jadi kayak apa ya melotot tapi kayak mau keluar gitu matanya. Saya nggak tahu. Terus saya nggak tahu pengobatan misalnya hipertiroid yang resisten atau misalnya dia tidak cocok dengan metimazol misalnya gitu. Nah, ini juga tetap harus dijawab. Nah, nanti jadi ini 50 menit pertama kita akan menggali semua kasus supaya clue-nya jelas. Kemudian 100 menit selanjutnya teman-teman menjawab ini. Nanti outcome dari tutorial akhirnya teman-teman akan membuat makalah tentang summary dari kasus ini. Gitu mungkin. Terbayang? Tadi kan yang nanya siapa? Jonesa ya? Bener nggak? Oke, ada pertanyaan lagi? Teman-teman tenang aja Ya, karena sudah terbayang, Bu. Tapi eh, mau mastiin, mastiin apa? oh ya, maaf tadi agak ngelag. Untuk yang kolom yang tidak saya ketahui dan materi yang harus dipelajari itu maksudnya apakah yang udah kita cari dan kita nggak yakin atau karena kita mau cari tahu tapi waktunya nggak ada, nggak Eh, cukup gitu. Berarti gini, sebenarnya materi yang harus dipelajari awalnya adalah berlandas dari apa yang tidak saya tahu. Iya kan? Karena saya nggak tahu, berarti saya harus belajar lagi nih materi tentang ini, misalnya gitu. Tapi kalaupun misalnya di sini teman-teman merasa di landasan teori itu ada yang ternyata kayaknya harus lebih jauh deh belajarnya, boleh dicatat juga di materi yang harus dipelajari. Nah, apa namanya? Nanti tuh di sini pas ketika presentasi, bukan presentasi sih,
dosen akan bertanya satu persatu tentang flip chartnya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada yang salah atau misalnya keliru atau misalnya gimana itu pasti akan diluruskan di bagian ketika ibu-ibu dosen itu melakukan klarifikasi saat tutorial. Jadi nanti materi yang harus dipelajari kalian catat. Jadi ketika nanti di laporan, teman-teman sudah bisa mencantumkan materi yang harus dipelajari ini sebagai. Jadi harapannya adalah kalian tuh ketika sudah laporan udah nggak ada lagi nih dua ini. Yang tidak saya tahu tuh udah nggak ada karena teman-teman sudah belajar karena sudah tahu apa yang harus dipelajari sehingga di laporan nanti bisa dimasukkan gitu. Jadi nanti pas tutorial, teman-teman itu harus sudah bisa mengumpulkan materi-materi yang memang teman-teman butuhkan. Nanti di RPS kalian bisa lihat. Kalau pertemuannya Prof. Kerry itu tentang diabetes mellitus. Pertemuannya Bu Rini itu tentang penyakit ginekologi. Kalau pertemuan dengan saya adalah endokrin tiroid. Jadi kalian akan bisa tahu, oh materinya hanya 3 itu yang keluar. Either itu DM, itu ginekologi atau tiroid. Nah, jadi di hari H tutorial tuh kalian udah ngumpulin. Misalnya, oh iya tata laksana diabetes mellitus, buku-buku boleh dibawa hari itu. Atau misalnya ada yang mau pakai internet, ada yang pakai e-book. Pokoknya semua gadget boleh dipakai saat teman-teman melakukan tutorial. Itu mungkin. Ada pertanyaan lagi? Sudah terbayang, tapi menurut saya karena ini kan metode baru ya, jadi nanti dalam pertemuan kedua dan ketiga nanti bersama Bu Kerry pasti akan ada evaluasi dari tiap pertemuannya. Jadi tenang aja, nggak usah dibuat jadi beban. Jadi insya Allah nanti kita akan belajar dan mengevaluasi sama-sama. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, ada lagi? Nggak ada? Cukup? Oke, jadi nanti siapa ya? Koordinatnya Fadia sama Ina. Nanti H-1 kalau bisa ini teh hari Kamis ya, Rabu pagi minggu depan teman-teman kontak Bu Kerry untuk pertemuannya. Kalau misalnya sampai Rabu malam Bu Kerry tidak ada respon, tolong hubungi saya ya. Takutnya WA teman-teman tertutup karena nomornya belum di-save sama Bu Kerry. Oke? Sip, kalau misalnya tidak ada pertanyaan, silakan absen di siatnya diisi. Sekian, nanti sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih.